warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa amalan wa adaban fiqhan fid din ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wassalamata min kulli ismin wal ghanimata min kulli birrin wal fawza bil jannati wan najata minan nar. Kita lanjutkan bacaan kitab Mukhtasar Hilyah Thalibil Ilm. Kita sudah sampai halaman 17 ya. Di antara adab yang perlu diperhatikan dalam kegiatan belajar kita adalah hifdzul ilmi kitabatan. Mencatat ilmu itu dijaga dengan cara mencatat. I'lam anna taqyidal ilmi bil kitabati amanun minad dhaya'. Ketahuilah, mencatat ilmu itu merupakan pengamanan, usaha untuk mengamankan ilmu dari kesia-siaan, dari kehilangan, ya kan, aman, tidak akan hilang. Wa qasrun limasafatil bahthi indal ihtiyaj. Selain supaya tidak hilang, kalau disampaikan sebuah ilmu tidak ada catatannya, hanya mengandalkan hafalan saja, itu lama-lama hilang. Maka perlu dicatat sehingga suatu saat bisa dicek ulang. Di antara manfaat ilmu, catatan yang lain, di antara manfaatnya catatan itu adalah qasrun limasafatil bahthi indal ihtiyaj. Kalau kita perlu itu tidak susah-susah untuk mencari. Kadang ilmu itu sudah tercatat di dalam kitab yang besar di halaman tertentu. Kamu akan lama nyarinya kalau kamu harus buka kitab yang besar atau harus mencari-cari di daftar isi. Yang menurut kamu penting sudah kamu kumpulkan, kamu catat. Maka suatu saat kalau memerlukan tidak perlu lagi mencari-cari dalam kitab-kitab yang besar. La siyama fi masailil ilmi allati takunu fi ghairi maghaniha. Khususnya ilmu-ilmu yang terkadang tercantum di luar babnya. Terkadang seorang penulis itu menyisipkan tambahan penjelasan yang tidak berkaitan dengan babnya. Sehingga kalau menurut dia penting dan kamu mungkin tahu itu penting ketika kamu membahasnya. Suatu saat kamu nyari itu di bab apa? Karena kalau dicari di daftar isinya nggak akan nampak di dalam bab itu. Karena dia adalah sisipan tambahan ilmu yang menurut penulisnya penting, tapi dicantumkan di dalam bukan pada bab yang membahas tentang itu. Maka perlu tambahan-tambahan seperti ini untuk disendirikan dalam catatan. Wa min ajalli fawaidihi annahu inda kibaris sinni wa dha'fil quwa yakunu ladaihi madatun ta'khudhu minha madatan taktubu fiha bila ana'in fil bahthi wa taqassi.
Di antara manfaatnya yang lain, nanti kalau kamu sudah tua, nggak tahu kamu jadinya catatan kayaknya nggak sampai tua ya. Nanti kalau kamu mulai belajar beneran, lihatnya ini catatan bisa sampai jadi tua. Catatan yang benar-benar kamu pakai. Sekarang udah ganti kelas, sudah hilang pelajarannya, catatannya ya. Kalau kamu sudah tua, sudah mulai lemah, kamu punya catatan, yang dari catatan itu bisa kamu gunakan untuk bahan, ya bahan makalah, atau mau ceramah, atau bahkan mau buat risalah. Sehingga kamu tidak payah-payah lagi harus mencari-cari dalam kitab-kitab yang besar atau berbagai macam kitab yang sulit dicari di dalam daftar isinya. Wa yakunu dzalika bi amrayn. Mencatat itu ada dua cara. Al-awwal ij'al laka mudzakiratan taqyimil fawaidi wal faraidi wal ahkam wal abhas al-manzurati fi ghairi maghaniha. Buatlah catatan untuk materi-materi atau penjelasan-penjelasan tambahan, bukan pokok masalah. Terkadang dalam sebuah kitab itu ada pokok masalah, ada penjelasan tambahan, ada penjelasan yang jarang-jarang disebutkan, yang tidak disebutkan barangkali dalam kitab yang lain. Atau dia memberikan tambahan penjelasan yang di luar babnya, seperti yang disebut, yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kalau di luar babnya, kamu nyari susah, karena tidak, kamu cari di daftar isinya susah, karena dia membahas sesuatu yang di luar babnya, tapi dianggap penting oleh penulisnya atau bermanfaat. Dan kamu ketika membacanya, kamu anggap itu penting, mungkin unik. Asani istimalu ghilafil kitab litaqidi ma fihi min dzalik. Yang kedua, menggunakan sampul kitab. Menggunakan, kamu kalau menghatamkan kitab itu nanti di dalam, ketika kamu dapatkan tuh dicantumkan di ini halaman sekian, ada catatan penting. Halaman sekian. Summa tangkulu ma yastami'u laka fi mudzakiratin murattabatan 'alal mawdu'ati muqayyidan ra'sal mas'alati wasmal kitab wa raqmas safhah wal mujallad waktub ala ma qayyatahu naqlun. Kemudian setelah selesai kamu baca kitab itu, baru kamu kumpulkan catatan-catatan. Di depan sudah kamu kasih catatan, nanti kamu cukup kamu kumpulkan dalam sebuah buku catatan khusus, yang sudah kamu tandai di dalam sampul kitab tadi. Halaman kamu ambil lagi, kemudian dikasih catatan, ini dari kitab ini halaman sekian, jilid sekian, ininya sekian, dan ini adalah nukilan. Tulis ini adalah nukilan. Nanti jadi kamu punya satu buku catatan khusus. Buku catatan khusus. Sampai terkumpul, habis itu kamu urutkan sesuai dengan babnya, sesuai dengan temanya. Kemudian kamu tulis, disebut di situ naqlun, itu adalah nukilan. Hatta la yakhtalito ma ghairi manukila, supaya tidak tercampur bahwa ini yang nukilan, ini yang bukan nukilan. Qala Asy-Sya'bi mengatakan idza sami'ta syai'an faktubhu walau fil haid.
Kalau kamu mendengarkan sesuatu yang penting tentunya, yang kamu kira itu bermanfaat, maka tulislah walaupun di tembok. Walaupun di tembok. Nanti kalau kamu mengandalkan hafalan lupa. Adab selanjutnya adalah hifdzur riayah. Menjaga ilmu itu bukan hanya sekedar menampung saja. Tapi menjaga ilmu itu hendaknya menjaga dengan memenuhi konsekuensi ilmu, tuntutan ilmu. Bukan hanya menjaga, bukan hanya menghafal atau menampung koleksi ilmu. Ij'al hifdzaka lil ilmi hifdza riayatin la hifdza riwayatin. Hendaknya kamu menghafalkan ilmu, menampung ilmu itu bukan hanya menampung untuk diriwayatkan, tapi ditampung untuk dijaga, dipenuhi konsekuensinya. Bagaimana dijelaskan dalam hadis. Kalau ilmu itu ibarat air hujan, maka orang yang mendapatkan ilmu itu seperti berbagai macam tanah. Ada yang subur, kena air, dia tampung, dia manfaatkan, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Kemudian air itu dengan ilmu itu, tumbuhan-tumbuhan itu dia bisa, air itu bermanfaat buat dia sendiri, kemudian menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang bermanfaat buat orang lain. Itu yang paling utama. Ada model yang lain, tanah itu keras. Tanah itu keras, tidak bisa memberikan tumbuh-tumbuhan, tapi bisa menampung air. Itu riwayat namanya. Air itu kalau turun hujan di situ dia tertampung, jadi banyak air di situ. Dia sendiri nggak mendapatkan manfaat dari air itu, tapi orang bisa mengambil air dari situ. Yang model ketiga, tandus, mungkin seperti pasir itu. Air itu kalau turun ambles, dia sendiri nggak bisa tumbuh tumbuhan yang bermanfaat, dan orang lain juga nggak bisa mengambil manfaat dari itu. Yang paling utama yang pertama, dia sendiri ditampung, hendaknya bukan hanya sekedar menampung, menghafal, meriwayatkan. Meskipun itu lebih baik daripada enggak. Ada keutamaan juga. Nadarallahu mura'an sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'a. Dia menyampaikan, semoga Allah akan memberikan wajah yang bercahaya orang yang mendengarkan ucapan Rasul. Kemudian dia menghafalnya dan dia sampaikan apa adanya. Apa adanya. Rubba mubalaghin au aminas sami. Kadang-kadang orang yang mendengar yang disampaikan itu lebih paham daripada yang pertama yang meriwayatkan. Itu karena kadang mungkin kemampuan orang berbeda. Orang yang hafalannya kuat bisa menyampaikan apa adanya. Kadang pemahamannya kurang. Kajiannya untuk mengkaji, mencermati itu kurang. Kadang kalau orang kajiannya kuat, dia kalau suruh menghafal susah. Bagian ulama besar kadang suruh menghafal agak banyak itu panas dingin. Itu ulama besar. Ada yang kekuatannya hafalan. Fa inna ruwatal ulumi katsirun. Karena orang yang meriwayatkan ilmu itu banyak.
wa ru'atuha qalilun. Orang yang memeliharanya, memenuhi konsekuensi-konsekuensi ilmu itu sedikit. Ilmu itu kalau kamu seperti makanan ya, makanan. Kamu makan, kamu masukkan dalam mulut, kamu cerna, dia biar bermanfaat buat tubuh. Bukan hanya sekedar lewat. Wala yakunu dzalika illa bil amali wal ittiba'i wal bu'di 'anil mufakharati wal mubahati bihi. Dan pemeliharaan ilmu ini tidak bisa diwujudkan kecuali dengan cara mempraktekkan, mengamalkan ilmu itu, mengikutinya, mengikuti tuntutan-tuntutannya, wal bu'du 'anil mufakharati, menjauhi sikap saling menyombongkan diri, maksudnya bersaing, saing-saingan, pinter-pinteran, wal mubahati bihi, pamer, menyombongkan dengannya. Wa alla yakunal qasdu fi dzalika nailal ri'asati wa ittikhadil atba'. Dan jangan sampai tujuan mencari ilmu itu untuk mendapatkan kedudukan, jabatan, wa ittikhadil atba', dan untuk mencari pengikut, banyak-banyakan murid. Wa aqdul majalis, buat majelis-majelis, pengajian-pengajian, daurah-daurah. Nah, yang penting itu adalah bagaimana ilmu itu memperbaiki perilaku kita. Semakin banyak ilmu, yang paling utama adalah perbaikan perbaikan terhadap sikap, perilaku, perasaan hati, dan cara berpikir. Ya, mengadakan pengajian, daurah itu salah satu di antaranya. Bukan itu saja, tapi yang paling utama adalah perilaku. Kalaupun tidak mengadakan pengajian, tidak mengadakan daurah, tidak menyampaikan, mengajarkan kepada yang lain, yang paling penting pertama adalah memperbaiki perilaku, memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasabilan ila nailil aghradi wa akhdil a'wab. Dan jangan sampai tujuannya adalah menjadikan ilmu itu sebagai sarana untuk mendapatkan harta atau mendapatkan imbalan. Fal ikhlas fi talabi wa hasbuka bihi. Ikhlas, maka ingatlah ikhlas, selalu ikhlas, jagalah keikhlasan di dalam menuntut ilmu, dan itu cukup dan akan menjadikan kamu cukup. Kalau kamu ikhlas, akan dipermudah semua urusan kamu. Yang selanjutnya adalah ta'ahudul mahfuzat, selalu memeriksa, mengecek, mengulang hafalan. Ta'ahad ilmaka min waqtin ila akhir. Selalulah periksa. Kamu kalau sudah hafal, sudah paham, infonya berilmu, kamu cek apa yang saya sudah pahami. Kamu sudah khatam satu kitab, kamu cek, buka dari awal, masih ada enggak, masih paham apa enggak. Satu waktu ke waktu, seminggu sekali, sebulan sekali, atau satu semester sekali, atau setahun sekali. Fa inna adama ta'ahudi unwanud zahabi mahmakana. Kalau tidak pernah dia periksa ilmu yang sudah kamu pelajari, itu tidak pernah kamu periksa, nggak pernah kamu ulang, nggak pernah kamu cek, maka itu pertanda ilmu itu akan hilang. Wa tadzakar qaulahu sallallahu alaihi wasallam. Dan ingatlah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innama matsalus sahibil Qur'an. Permisalan orang yang hafal Al-Qur'an kama salis sahibil ibil al-mu'allaqah. Seperti orang yang
memiliki unta yang dia ikat. In ahada 'alaiha amsakaha, kalau dia selalu periksa, dia selalu cek apakah masih ada, masih terikat, dia akan tetap terjaga. Wa in atlaqaha, kalau dia biarkan maka dia akan pergi. Zahabat. Fa idza kana al-Qur'anul muyassaru lidzikri, kalau Al-Qur'an yang memang dipermudah untuk dia hafal, yadhabu idza lam yuta'ahad fi, dia akan hilang kalau tidak selalu diulang, tidak selalu diperiksa. Fama dzanuka bi ghairihi minal ulumil ma'budah. Lalu bagaimana kira-kira ilmu biasa yang lainnya selain Al-Qur'an? Wa khairul ulumi ma dubita aslu. Ilmu yang paling baik itu ilmu yang matannya, yang dasar-dasarnya itu dihafal secara tepat. Sudah disebutkan di depan. Pertama itu dibaca, dipahami, sejak dibaca secara benar, dipahami dan dihafal. Itu untuk seluruh mukhtasar. Yang ringkas-ringkas itu dihafal. Untuk semua macam ilmu. Wastud kirafa'uhu, dan yang cabang-cabangannya, penjelasan yang panjang lebarnya itu diingat-ingat, dipelajari. Karena kalau menghafal semua penjelasan ya akan habis penjelasan. Wa qada ila Allah ta'ala wa jalla ala ma yardah. Dan di antara ciri ilmu yang baik juga, yang paling baik itu adalah yang menggiring kamu menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan menunjukkan kamu apa-apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Adab selanjutnya at-tafaqquhu bi takhrijil furu'i 'alal usul. Memahami dengan cara memahami secara mendalam, bukan hanya sekadar paham, tapi pemahaman yang sangat kuat. Tafaqquh itu sudah mungkin pemahaman yang tingkat tinggi. Pertama itu mengerti, kedua memahami, ketiga merenungkan, empat tafaqquh. Faqih. Kalau kamu mengerjakan amalan-amalan, bukan hanya sekedar mengerti, tapi memahami seluk-beluk dan rahasia-rahasianya. Kalau orang tahu motor, ya kan motor, dia tahu itu motor, ya kan, bukan mobil atau truk, ya kan, motor, tahu fungsinya. Yang kedua mungkin lebih dari itu, orang bisa pakai secara baik, bukan hanya sekedar ngerti, tapi dia bisa pakai. Yang ketiga, dia ngerti isinya, seluk-beluknya. Kalau rusak dia tahu. Kenapa kok agak seret, ya kan? Bagaimana supaya awet dan seterusnya. Ilmu kira-kira begitu tingkatannya. Pertama mengerti, kedua memahami lebih dalam lagi. Dengan cara takhrijul furu' alal usul. Bukan hanya membangun bagian-bagian amalan itu dalam bingkai yang dibangun di atas dasar kaidah-kaidah yang benar, kaidah yang dibangun. Sekarang ini misalkan punya waktu luang, banyak pekerjaan yang bisa dilakukan. Mau ngaji atau mau sholat atau mau nyuci atau mau mandi, atau semuanya itu bisa kamu kerjakan. Apakah bebas kita milih? Ya itu tergantung pemaham kita terhadap bingkai syariat secara umum.
Itu bukan hanya belajar fikih saja, nanti belajar qawaid fiqhiyah, belajar maqasidus syariah. Islam itu datang untuk mewujudkan kemaslahatan. Maka bagaimana semua syariat, potongan-potongan syariat yang kita laksanakan itu tidak keluar dari bingkai kemaslahatan. Semua ajaran Islam itu datang untuk menghilangkan semua hal yang membahayakan, la doror wa la dirar, hal-hal yang merugikan. Maka bagaimana pelaksanaan syariat itu dibangun di atas prinsip tidak mendatangkan kerugian atau kerusakan. Makanya sholat atau puasa, kalau orang sakit diberikan keringanan, ya kan? Orang kalau sholat, kalau safar diberikan keringanan, dan seterusnya. Bagaimana kita melaksanakan masing-masing amalan itu dibangun di atas prinsip-prinsip yang memang ditetapkan di dalam Islam. Itu namanya takhrijul furu' alal usul diantaranya. Tahalla bin nadhari wa tafakkuri wal fikhi wa tafakkuri. Maka hiasinya dirimu dengan merenung, bukan hanya sekedar mengerti, sekali mengerti sudah cukup, tapi kamu renung-renungkan, kamu rasa-rasakan. Litasila biiznillahi ila ma yusammihil fuqaha faqihun nafsi, supaya dengan izin Allah kamu sampai kepada tingkatan orang yang faqihun nafsi. Bukan hanya sekedar bisa, tapi udah refleks. Bukan hanya sekedar tidak bisa, tapi refleks, tidak banyak mikir. Begitu ada masalah, itu sudah otomatis kita tahu cara menyikapinya berdasarkan syariat. Karena sudah memahami dan biasa melaksanakannya. Sudah lihai. Wa huwa alladhi yu'alliqul ahkam bimadarikiha syar'iyyah, yaitu orang yang selalu mengaitkan hukum, mau sholat, mau puasa itu selalu dengan apa yang keterkaitan dengannya. Bagi kamu itu lebih baik banyak puasa atau banyak sedekah atau banyak sholat atau banyak berzikir. Itu terkadang masing-masing orang memiliki kondisi yang berbeda bagi dia. Kalau banyak puasa terus kemudian ngantuan, sebaiknya kamu nggak usah puasa, ya kan? Nanti kamu nggak bisa belajar dengan baik. Lebih baik kamu kalau berpuasa nanti ngantuk sekolah, nggak usah puasa, ya. Kecuali kalau udah jadi ketetapan. Saya nanti udah puasa ngaji belajarnya ngantuk nggak mau puasa. Apalagi puasa Ramadan, ya kan? Puasa Ramadan ya tetap puasa. Apakah ngaji? Terkadang kalau orang kurang sehat, kurang olahraga ya, karena sering ngaji ya ngajinya dikurangi sedikit. Kamu harus buat lari-lari, mungkin sering bersih-bersih, angkat-angkat, biar sehat. Nanti kamu bisa istiqomah ngajinya. Kamu kalau ngaji terus sampai tidak pernah bergerak, itu lama-lama nanti mungkin tidak awet ngajinya, akan gampang sakit. Hari ini ngaji, besok izin sakit. Ngajinya sehari, izinnya 2 hari. Nah, kadang mana lebih baik ngaji apa jalan-jalan, lari-lari? Nah, ya kadang beda-beda kondisi orang, ya kan? Meskipun secara umum ngaji lebih baik. Jangan kamu bilang sepak bola lebih baik daripada ngaji, ya kan?
Ngaji lebih baik daripada sepak bola, tapi kondisinya tertentu. Kalau udah ngaji seminggu ya sekali hari Jumat main bola ya kan, biar sehat. Nanti ngaji lagi Jumat, ngaji lagi nanti Sabtu sakit. Gimana? Siapa yang? Gimana? Mana yang lebih baik? Ya kan? Maka ada waktunya. Orang itu standarnya standar yang sehat itu minimal setiap hari itu olahraga setengah jam, jalan kaki, ya setengah jam. Makanya nyuci itu salah satunya itu. Kamu kenapa harus nyuci? Itu biar kamu juga bergerak setengah jam setiap hari. Nyuci, jalan, naik turun, makan turun tangga. Fa'alaika bi takhrijil furu'i 'ala al-usul wa tamamil inayati bil qawaidil 'ammati wajma' lin nadhari fi far'in ma baina tatabbu'ihi wa ifraghihi fi qalibi syari'atil 'am min qawaidiha. Maka hendaknya kamu membangun amalan-amalan syariat itu di atas pondasi atau prinsip atau kaidah-kaidah yang sudah ditetapkan dalam Islam. Wa tamamul inayati bil qawaidil 'ammah, dan tetap memperhatikan kaidah-kaidah umum. Apapun yang kita lakukan itu ada kaidah keikhlasan. Ya kan? Ada kaidah keikhlasan harus dibangun. Terkadang amalan itu baik, tapi peluang nggak ikhlasnya besar. Mana lebih baik kita amalannya besar, peluang nggak ikhlasnya besar, tapi amalan kecil peluang ikhlasnya lebih besar. Makanya Rasulullah mengatakan jangan kamu meremehkan amalan sekecil, amalan apapun meskipun kecil. Karena amalan kecil itu jauh dari riya, pamer, sombong. Misalkan kamu infak 2.000, itu peluang untuk sombong dan pamer itu kecil daripada kamu infak 1 juta atau 20 juta. 20 juta nanti ada sertifikatnya ya kan, habis itu diposting. Kalau 20.000 kamu posting malu. Hah? 20.000 infak. Itu pun nemu karena sudah daripada dibuang. Bersih-bersih. Amalan yang kecil itu peluang riaknya kecil, peluang riaknya kecil, peluang sombongnya kecil. Amalan yang besar itu peluang untuk sombong dan pamer itu juga besar. Nah itu diperhatikan hal-hal yang mungkin tidak berkaitan langsung dengan amalan, tapi ada dasar yang menjadi ruh dari setiap amalan. Di antara dasar yang lain tadi disebutkan tentang kemaslahatan. Ini disebutkan kaidah umum ijma' lin nazari, fokus memperhatikan, mengkaji fi far'in, daripada suatu amalan tertentu, satu syariat tertentu, ma baina tatabbu'ihi, selain kamu menelitinya, ini amalan sholat, sedekah dan berbicara dan lain-lain, kemudian wa ifraghihi fi qalibi syari'atil 'am, dan memasukkannya dalam bingkai syariat yang umum. Bingkai syariat yang umum itu sifatnya apa? Min qawaidiha wa usulihal muttalidah, yaitu usul-usul, kaidah-kaidah, patokan-patokan yang itu berlaku pada mayoritas syariat Islam. Ka qawaidil masalih, seperti kaidah membangun kemaslahatan, kepentingan. Islam itu semua syariatnya disyariatkan untuk membangun kepentingan umum, kepentingan khususnya akhirat dan dunia. Nah kalau bertentangan antara kepentingan akhirat sama dunia, mana yang didahulukan? Dahulukan tentu akhirat. Tapi kepentingan akhirat itu selalu selaras dengan kepentingan dunia mestinya. Tapi suatu saat akan diuji dengan harus suruh milih. Dokter juga kadang gitu. Ini kalau ibunya dipertahankan, anaknya mungkin mati.
Kalau dipertahankan anaknya, ibunya mati. Makanya dia pilih mana? Pilih hidup dua-duanya. Nah itu kaidah. Kamu kalau rajin puasa terus ngantuan, dikit-dikit masuk angin sakit gigi, ya baiknya nggak susah puasa. Kamu banyak makan, banyak kerja, sehat. Ya, yang penting waktu puasa Ramadan kamu puasa, belajarnya bisa maksimal. Kamu pikirnya kok nggak semangat puasa, Ustaz? Jangan jadikan alasan saya. Makanya dalam satu keadaan Rasulullah mengatakan dahabal muftiruna yauma bil fujur. Hari ini orang yang nggak puasa memborong pahala. Yang puasa itu pahalanya sedikit, bahkan mungkin agak makro. Karena Rasulullah sempat mengatakan musot itu yang puasa hari ini itu bermaksiat ya. Wadafni dharar, menghindari mara bahaya. Jangan melakukan sesuatu amalan yang baik tapi mendatangkan keburukan, bencana, meskipun itu amalannya baik. Karena itu satu kaidah Islam. Wal masyaqqah, berat. Wajal butaisir, dan mendatangkan kemudahan. Wasaddu babil hiyal, menutup celah-celah banyak alasan untuk keluar dari syariat. Wasaddu dara'i, menutup celah untuk melanggar syariat. Fa inna hadza yus'ifuka fi mawadi'il madai. Ini akan dapat membantu kamu menyelesaikan masalah-masalah ketika sempit waktunya atau susah. Fal faqihu huwa man ta'arrada lahu man turadu lahu an-nazilatu la nasafiha fayaktasibu laha hukman. Fayaktabisu lahu hukman. Orang yang faqih itu adalah orang yang ketika menghadapi suatu masalah yang tidak ada dalil yang jelas, dia mampu untuk menyimpulkan hukumnya. Karena tidak semua perkara itu ada dalilnya secara langsung, tapi ada yang dalilnya adalah dalil-dalil yang bersifat umum. Wali Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa tilmidhihi Ibnul Qayyim rahimahumullah fusulun muhimmah fi dzalika man nadhara fi kutubi hadainil imamaini salaka bihin nazar ila tafaqquhi tariqan mustaqimah. Dan Ibnu Qayyim, Ibnu Taimiyah sebagai Ibnu Taimiyah dan muridnya yaitu Ibnu Qayyim dalam hal ini memiliki kajian-kajian yang penjelasan-penjelasan yang penting. Siapa yang mau membacanya dalam kitab-kitab beliau berdua, maka dia akan dapat menempuh jalan untuk tafakuh, untuk menjadi orang yang faqih. Al-luju ilallahi ta'ala fit talabi wa tahsil, berdoa kepada Allah, sandar kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam belajar. Belajar itu berdoalah kepada Allah, mengandalkan Allah. Jangan hanya sekedar mengandalkan saya orang pintar, bukunya lengkap, bukunya pondoknya hebat, ustadznya baik-baik. Jangan mengandalkan Allah. Mintalah kepada Allah. Yang adapun yang lain-lain itu adalah sebagai sarana bukti sungguhan kamu memohon kepada Allah. Kamu kalau sungguh memohonnya kepada Allah, mau kamu buktikan dalam usaha kamu. Dan itu terkadang usaha minimal, tapi ilmunya terkadang dapat banyak. Kenapa? Kenapa dulu para ulama kadang menulisnya susah. Dulu nggak ada buku seperti sekarang. Kalau dibandingkan sekarang susah sekali. Kalau nggak salah Imam At-Tabari. Kalau dulu mau menulis buku Tabari, buku kitab tafsir yang paling baik.
Sepakati para ulama. Mungkin 30 jilid. Dan yang murid-muridnya, karena kalau mau nulis buku itu didikte, bukan dicetak, ya enggak ketik begini, didikte pakai tinta, barangnya banyak. Siap Kak belajar tafsir? Berapa halaman Syekh? 30.000. Habis ini apa umurnya? Itu tafsir, kemudian setelah itu siap nggak? Dan sejarah yang Tarikh Tobari, Imam Tobari ahli sejarah ya. Berapa? 30.000 halaman. Itu baru belajar pelajaran aja, ditulis. Akhirnya diringkas. Itu mereka sangat sederhana. Belajarnya susah ya kan. Cari satu hadis nyebrang ke sana kemari. Sekarang mau cari hadis kalau kita sudah kerap dengan syekhnya bisa telepon. Ya kan? Kemarin saya Abdul Rauf kesini, udah kenalan, udah baik, minta nomor HP-nya ya kan. Nanti suatu saat kalau memang perlu ya, bisa telepon online kajian. Saya kita buka majelis riwayat Sahih Bukhari. Nggak usah berbulan-bulan ke sana. Sebagian ulama itu datang jauh-jauh dari negeri yang lain. Sampai sana, syekhnya barusan dikuburkan. Seperti banyak lah ya, tinggal selesai. Sampai mana? La tafza'ut, itu mungkin sekeliru. Taktarif, taknya sama taknya terbalik. Jangan sedih kamu, jangan terlalu galau kalau idalam yuftah laka fi ilmin minal ulum. Kalau kamu kesulitan, ada ilmu tertentu itu sulit. Ilmu faraid ya. Sulit. Usul fikih lihatnya sudah pening. Faqad ta'asad ba'dul ulumi ala ba'dil alamil masyahir. Karena para ulama yang terkenal sekalipun itu mereka terkadang mengalami kesulitan memahami beberapa bidang ilmu. Muridnya Imam Syafi'i namanya Ar-Rabi Al-Muradi. Sama Imam Syafi'i itu diajari satu bab, diulang 40 kali nggak paham, nangis dia. Sampai malu dia. Saya nggak usah masuk, saya nggak enak sama Ustadz. Diulang 40 kali kan. Didatangi sama Imam Syafi'i ini, dekati ini. Pokoknya diajari sampai bisa. Akhirnya Arabi ini menjadi perawi utama kitab-kitabnya Imam Syafi'i. Fadha'ifir ruhbah, tingkatkan semangat kamu. Wafza ilallahi fid du'ai wal luju'i ilaihi wal inkisar baina yadayhi. Mengeluhlah, adukanlah masalahmu kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa, bersandar kepadanya, bersimpuh di hadapannya. Karena ilmu itu ilmu Allah. Dan yang kita cari itu bukan yang lain-lain. Kita mencari ilmu bukan hanya sekedar ingin tahu. Kita ingin dekat dengan Allah. Karena ilmu yang kita cari ini adalah al-khosyah. Namalah ilmu al-khosyah. Ilmu yang kita cari itu adalah ilmu yang mendekatkan diri kepada Allah saja. Yang lain-lain itu kita cari kalau membantu kedekatan kita kepada Allah. Maka yang lebih penting adalah kedekatan kita kepada Allah. Terkadang kita memaksakan diri untuk melompati adab di dalam menuntut ilmu. Mungkin kita paham tapi tidak lebih dekat kepada Allah. Jangan korbankan kedekatan kita kepada Allah hanya sekedar ingin lebih pintar, melompati tata cara.
Bagaimana Rasulullah SAW bersabda, man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa huda. Al amanatul ilmiah, di antara adab yang lain adalah amanah ilmiah, terpercaya. Orangnya amanah. Yajib ala talibil ilmi al-fa'iq at-tahalli bil amanatil ilmiyah. Seorang penuntut ilmu harus menjaga, harus menghiasi diri dengan sifat amanah ilmiah. Fit talabi wa tahammuli wal amali wal balaghi wal ada. Di dalam menuntut ilmu, di dalam menerima ilmu, mengamalkan ilmu dan menyampaikan ilmu. Fakun aminan fima tarwi wa tasif, maka jadikanlah orang yang jadilah kamu orang yang dapat dipercaya. Ketika kamu meriwayatkan atau memberikan penjelasan, fala tarwi ma la tasma. Jangan kamu meriwayatkan sesuatu yang kamu tidak punya riwayat izin riwayat. Atau di sini mendengar. Sama itu adalah tahammul paling tinggi. Ada periwayatan cara tahammul yang lain, seperti al-ard, membaca, menyimakkan. Ada juga al-ijazah dan seterusnya. Wala tasif malam ta'lam, jangan menjelaskan sesuatu yang kamu nggak ngerti biar kelihatan ngerti. Sama-sama yang bertanya juga nggak ngerti, nah, dia jelaskan padahal dia sama-sama nggak ngerti. Padahal orang yang mendengarkan sudah terlanjur percaya, itu namanya tidak amanah. Asidku, jujur, ta'allam rahimakallah asidqa qabla an tata'allam al ilma. Belajarlah untuk jujur sebelum kamu belajar berilmu. Ama kalau kamu tidak jujur, semakin kamu berilmu, kamu semakin pintar untuk berbohong. Semakin halus cara bohongnya. Orang bodoh kalau bohong kasar, kelihatan. Kalau orang pintar jadi tambah pintar, bohongnya tambah halus, tambah gak kelihatan, tambah parah. Maka belajarlah jujur sebelum kamu belajar ilmu. Wasidqu ilqaul kalam ala wajhin mutabiqin lil waqi wal i'tiqad. Jujur itu adalah mengucapkan sesuatu sesuai dengan kenyataannya atau sesuai dengan apa yang dia yakini. Wa naqiduhul kadzib, dan sebaliknya adalah dusta. Wa huwa durubu alwani wa durubun wa alwanun wa audiyatun yajma'uha salasa. Dusta itu macam-macam bentuknya. Intinya ada tiga, pokoknya ada tiga. Kadzibul mutama'allik, orang dusta mencari muka. Orang mencari muka itu berpenampilan kadang nggak asli, bersikapnya nggak asli. Kenapa? Cari perhatian. Wa huwa ma yukhalifu al-waqi' wal i'tiqad. Apa yang dia tampakkan itu sebenarnya tidak sesuai dengan jati dirinya dan juga tidak sesuai dengan isi hatinya. Berpenampilan seperti orang yang alim atau yang baik, padahal dia tidak baik, atau orang alim dia tidak berilmu. Tidak sesuai dengan kenyataan dan dia tidak sesuai dengan keyakinannya, apa yang berada di dalam hatinya. Kaman tamallaku liman ya'rifu fasiqan au mubtadi'an fayasifu bil istiqamah. Seperti orang yang cari muka, mencari perhatian dari orang fasik. Mungkin dia penguasa atau punya kepentingan pada orang tersebut. Dia orang fasik. Yang ingin dia dekati ini orang fasik, orang jahat. Tapi dia cari muka pada orang yang jahat ini, kemudian mengatakan kamu orang mantap, best, pasti kamu ini
wali Allah. Kenapa? Dia tahu itu orang fasik, tidak sesuai dengan hatinya, dan kenyataannya memang nggak begitu. Kenapa? Cari muka. Secara keyakinan dia tahu dalam hatinya dia nggak seperti itu, dan kenyataannya juga memang nggak seperti itu. Itu yang yukhaliful waqi' wal i'tiqad. Yang kedua, kadzibul munafik. Dusta orang yang munafik. Wa huwa ma yukhaliful i'tiqad wa yutabiqul waqi'. Yang dia sampaikan itu sebenarnya sesuai dengan kenyataan, tapi dia nggak sesuai dengan keyakinannya. Kal munafik yang bima yaquluhu ahlus sunnati wal jamaah wal hidayah. Seperti orang munafik yang dia mengungkapkan ucapan-ucapan teori-teori yang diyakini oleh ahli sunnah dan orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Seperti orang munafik, idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Ketika mereka mengatakan nashhadu innaka la rasulullah, itu ucapannya sesuai dengan waqi', ya kan? Innaka la rasulullah. Tapi tidak sesuai dengan i'tiqad dia. Wallahu ya'lamu innaka la rasulullah. Wallahu yashhadu innal munafiqin lakadzibun. Kadzibul ghabi. Ini dustanya orang yang bodoh. Mungkin ini karena kekurangan ilmu. Jadi dia melihat sesuatu itu tertipu, terlalu polos. Ada orang yang melihat sesuatu itu terlalu polos. Terlalu polos itu terkadang karena orang itu menampilkan banyak hal. Ada orang yang soleh, ya kita berharap tidak termasuk seperti itu. Orang yang membangun kesolehan itu untuk pencitraan, kerja bakti sosial supaya dapat pengikut. Kalau tidak diposting nggak kerja bakti, untuk mencari dana. Pencitraan. Nah, orang-orang bodoh itu melihat itu tertipu. Wah, ini mantap. Padahal itu politik. Bukan hanya itu saja, disebutkan kedustaan orang yang bodoh. Bima yukhaliful waqi' wa yutabiqul i'tiqad. Dia menganggap itu benar, itu memang baik, tapi sebenarnya itu tidak begitu. Karena dia memang taunya itu baik. Kaman yataqidu salahu sufi mubtadi' fayasifuhu bil wilayah. Kadang orang itu berlagak seperti wali Allah, hanya karena dia banyak bisa melakukan keanehan-keanehan. Sebenarnya dia tukang sihir. Saya sholatnya, kamu nggak tahu, saya sholatnya di Masjidil Haram. Gimana ngeceknya? Padahal dia nggak sholat. Nah itu orang awam. Memang karomah itu ada ya, kadang kan bisa, nggak apa-apa kamu kalau memang benar-benar bisa sholat ke sana ya. Dan itu kalau memang diberikan karomah oleh Allah ya, itu bisa kamu sholat di sana. Memang diperselisihkan baik kita sholat di masjid kita atau sholat di Masjidil Haram karena karomah. Mana lebih baik? Kalau di Masjidil Haram itu pahalanya berlipat ganda, di sini enggak. Tapi di sana karena karomah, bukan karena mungkin naik buruk atau apa gitu. Ya kan? Nah, kalau di sini kamu pakai langkah-langkah yang normal yang ada hitungannya di dalam hadis. Nah, ada yang menipu karena karomah itu sulit. Orang-orang awam sulit untuk memahami. Makanya Ibnu Taimiyah menulis kitab Al-Furqan baina Auliya Ar-Rahman wa Auliya Syaitan.
Dia tuliskan memang banyak, benar, memang ada banyak karomah. Disebutkan di situ 40 lebih cerita karomah yang benar. Tapi banyak yang dusta dan dia tahu. Kadang kalau kamu lihat orang yang menunjukkan karomah itu, kamu bacakan ayat kursi yang tadinya terbang dia jatuh. Karena itu sebenarnya setan. Bisa haji nggak apa-apa, sholat di sana nggak apa-apa, tapi kadang syaratnya itu wudhunya pakai darah. Itu jelas melanggar syariat. Walaupun sholatnya di Masjidil Haram. Nah, orang yang hobi di sini dia orang terlalu poros, dia tidak bisa membedakan mana itu sebenarnya karomah atau yang lain. Tidak belajar itu. Dia meyakini memang benar-benar ini wali Allah, tapi dia nggak tahu. Tadi pada hakikatnya namanya itu hanya Allah yang tahu. Wahdar antahuma haulaka dzunun fatakunu kal azimatu fi sidqil lahjati fatusajjilu fi qaimatil kadzdzabin. Hati-hati kamu membangun segala sesuatu dengan prasangka, sehingga atau kamu tidak memiliki ilmu yang kokoh sehingga membangun sikap itu setengah-setengah, karena ilmunya juga tidak pasti, hanya setengah-setengah. Kemudian ketika beramal juga atau berucap juga sama, maka bisa jadi kamu mengucapkan sesuatu yang tidak kamu sengaja atau multi tafsir, kemudian kamu dianggap sebagai orang-orang yang dusta. Wa dhamanu li hadza in naza'atka nafsuka bi kalamin ghairi shadiqin fihi fadzakirha bi manzilati sidqi wa syarafi wa radilatil kadhibi. Dan untuk menjaga itu supaya kamu tidak dianggap sebagai pendusta. Kalau hati kamu itu, diri kamu itu mendorong kamu untuk mengucapkan ucapan yang tidak benar, maka ingatkan diri kamu itu dengan keutamaan kejujuran, kemuliaannya dan hinanya kedustaan. Wa anna sahibahu an qaribin yang kasih. Dan orang yang dusta itu sebentar tidak lama pasti akan terbongkar kedustaannya. Wa kadza ikdar al-ikthar minal ma'arid fatanzalik ilal kadhib. Dan hati-hati dengan mengucapkan kata-kata yang samar, yang tidak jelas. Bisa maksudnya itu apa ya? A atau B, tapi tidak jelas, sehingga kamu bisa terpeleset kepada kedustaan. Mau dusta tapi tidak sorry. Kamu izin kemana? Ke belakang, belakang itu kan jelas. Maksudnya itu kalau menjaga kesopanan di belakang itu kan maksudnya kan nggak enak bilang sama Ustaz saya lagi berak, kan nggak enak di belakang. Tapi terus kemudian belakang ini kan umum ya. Saya ke belakang main-main juga ke belakang. Mau makan ini. Jadi itu kata-kata yang samar. Sebenarnya kata-kata samar itu perlu untuk menjaga kesopanan. Tapi kalau mau memanfaatkan untuk berdusta, itu sebentar tidak lama kamu akan terbongkar. Paham? Wa man tatalla ila sum'atin fawqa manzilatihi falyalam ana fil mirsadi rijalan. Siapa yang ingin membangun sum'ah, ketenaran, membangun citra diri melebihi dari apa yang sejati dirinya, maka hendaknya dia tahu bahwa ada tokoh-tokoh Islam, ada tokoh-tokoh orang-orang yang yahmiluna basair nafidah, yang memiliki pandangan yang tajam, wa aklaman naqidah, dan pena-pena yang teliti. Fayazinuna sum'ata bil asari fataqra an salatati ma'anin. Kemudian mereka akan selalu menimbang ketenaran itu dengan dalil-dalil asar, dengan apa yang didatangkan dari Rasulullah SAW. Kemudian kamu akan dipermalukan
dengan 3 hal. Yang pertama, faqdus thiqah minal qulub. Orang tidak akan percaya lagi kepada kamu. Zahabu ilmika wa inhisaril qabul. Ilmu kamu akan hilang dan orang tidak akan menerima kamu. Allah tusaddaq walau sadaqta, kamu nggak akan dipercaya meskipun kamu ngomong benar pun kamu nggak akan dipercaya. Kenapa? Karena kamu biasa dusta. Junnatut talib, perisai untuk melindungi, pelindung diri bagi seorang talib, penuntut ilmu. Qauluka la adri, kalau nggak tahu bilang nggak tahu, supaya orang akan memberitahu kamu. Kalau kamu nggak tahu, bilang tahu, maka semua orang akan bertanya sampai kamu tidak tahu. Junnatun laka wa wiqayatun wa yahtik. Perkataanmu la adri itu adalah junnah, adalah perisai bagi kamu yang melindungi dirimu dan pelindung diri. Wa yahtiku hijabuha, pakai ba itu ya, memnya diganti ba. Memnya diganti ba ya. Wa yahtiku hijabaha antang kashifa minha wa qauluka, dan pelindung agar tidak tersingkap hijabnya. Wa qauluka yuqalu fa inna nisfal jahli yuqalu wa adhunnu wa nisful ilmi la adri. Mungkin gitu katanya. Ada kalau kamu ditanya memang nggak jelas ya. Kayaknya ada menurut sebagian orang begini, tapi nggak jelas siapa. Mungkin begini maksudnya, atau mungkin hukumnya ini. Kalau kamu nggak jelas, kalau kecuali kalau memang terpaksa tidak ada waktu, kamu harus beramal, harus melakukan pilihan. Sementara ilmu kamu belum cukup, maka terkadang kamu harus menentukan pilihan meskipun. Tapi kalau masih ada waktu dalam keadaan mengajar, kamu perlu memastikan dengan itu. Kalau memang nggak tahu, nggak jelas, bilang nggak tahu, nggak usah diterka-terka. Itu akan menjadikan menyingkap, akan merobek pertahanan diri, akan menjadikan kamu cacat. Al-muhafadzatu ala ra'si malin malika sa'atu umri. Jagalah modal utama kamu, yaitu waktu, umur. Al-waqta litahsili fahafidh alaihi bil jiddi wal ijtihad. Waktu, umur kamu perhatikanlah, gunakanlah untuk menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh. Wa mulazamatul talab, terus belajar. Wa muzahamatil asyakhi birrukabi, berdesak-desakan datangi syekh dengan adu dengkul. Kalau dekat-dekat, kalau kamu ngaji agak bergurulah pada guru dengan semangat. Jangan duduk paling belakang pojok, itu menunjukkan kamu sendiri kayaknya nggak terlalu perlu. Duduk belakang. Wa muzahamatul asyakh bil rukab, berdesak-desakan mendekati syekh dengan adu dengkul. Wal istighal bil ilmi, qira'atan wa muta'atan wa tadabburan wa hifdzan wa bahsan. Sibuk dengan ilmu, membaca, mentelaah, merenungkan, menghafal, mengkaji. La siyama fi awqati syabab wa muqtabalil umr, khususnya pada saat kamu masih muda, masih belia. Likillati syawaghil wa sawarif anil iltizamatil hayati wa tara'us. Karena kalau saat masih muda itu tidak banyak kesibukan, tidak banyak hal-hal yang memecah perhatian, dan tidak ada kebutuhan hidup, keperluan hidup yang banyak, dan juga menjadi tidak memiliki jabatan atau pemimpin, tidak menjadi tanggung jawab, tidak bertanggung jawab sebagai untuk memimpin. Wali khifatidz dhahri wal ayal, punggung itu masih
ringan, tidak ada tanggungan, tidak ada keluarga yang harus ditanggung. Wa iyyaka wat tasrif ala nafsik. Jangan nanti-nanti. Fala tusawwif li nafsika ba'dal faraq min kadza wa ba'da ta'aqud min al-amal, ya, itu ganti al-ilm ganti al-amal. Jangan kamu berandai-andai nanti kalau sudah saya selesai dari pekerjaan ini, saya sudah pensiun. Balil badar qabla an tafuta saati umri. Bersegeralah sebelum habis umurmu. Ijmamun nafsi, istirahatkan jiwa, hati, pikiran. Bukan hanya fisik yang perlu istirahat. Kalau sudah panas, istirahatkan. Khud min waqtika suwai'at, tapi jangan istirahat belum capek, belum mulai udah istirahat. Baru bangun tidur mau belajar, udah tidur lagi. Itu bukan istirahat, tumpul lah. Lama-lama itu akan tumpul otak kamu. Khud min waqtika suwai'at tujimu biha nafsaka fi riyadil ilmi min kutubil muhadarat. Ambil, gunakan sebagian beberapa waktumu untuk mengistirahatkan pikiran kamu, jiwa kamu masuk dalam taman-taman ilmu, dari ilmu-ilmu yang umum, pengetahuan umum yang tidak berat. Fa innal qulub yurawahu anha sa'atan fasa'atan, karena hati itu terkadang perlu diistirahatkan dari waktu ke waktu. Sebagaimana Ali radhiyallahu anhu mengatakan, ajimmu hadhil qulub, istirahatkan hati ini. Kalau sudah panas, sudah capek, sudah keras, istirahatkan supaya rileks. Wabtaghu laha taraifal hikmah, istirahatkan juga dengan ilmu. Kadang mengistirahatkan dengan ilmu yang lelucon-lelucon yang mengandung hikmah. Fa innaha tamallu kama tamallul adan, kama hati itu ada capek, kayak bagaimana badan juga capek. Wali Syekhul Islam kalamun mufidun fi hadza falyuraja. Ibnu Taimiyah memiliki ucapan penjelasan yang baik dalam hal ini, hendaknya dikaji. Wali hadza aidan kana fil utal al-usbu'iyyah litulab muntasiratan mundu amadin ba'id. Oleh karena itu libur pekanan itu sudah menjadi tradisi, sudah sejak zaman sepekan sekali libur istirahat. Qira'atut tashih wa dhabt, membaca dengan secara benar, jangan ngasal. Harokatnya dipaskan. Ihris ala hadzal amr wal yakun walakin ala syaikhin mutkin, bersemangatlah untuk melakukan hal itu dengan syarat di hadapan seorang guru yang mungkin yang menguasai kitab itu. Litamana minat tahrif, supaya kamu aman dari penyimpangan, batasrif, kesalahan penulisan atau membaca, wal walad wal wahm, salah atau samar. Fa inna man sabaqa qad qara al mutawwalat, karena dulu orang-orang baca kitab-kitab besar, bukan hanya tipis. Fi majalis, dalam beberapa majelis, au ayam qira'ata dhabtin, dalam beberapa hari. Satu hari membaca kitab yang panjang, pembacanya dengan tepat, fathah, kasrah, dhammah dan tanwin atau sukun. Ala syaikhin mutkin, di hadapan seorang syekh yang mumpuni. Kama fa'ala Ibnu Hajar rahimahullah, sebagaimana dilakukan oleh Ibnu Hajar. Faqad qara'a sahih al-Bukhari fi 'ashrati majalisa. Ibnu Hajar menghatamkan Sahih Bukhari kira-kira 5 jilid. 10 majelis. 10 kali duduk. 10 kali duduk. Kullu majlisin 10 saat. Sekali duduk 10 jam. Sekali duduk 10 jam. Saya nggak mau membandingkan dengan kamu ya. Latihan dulu. 1 jam aja.
izin aja. Belum ngantuk ya. Wa sahih Muslim, sahih Muslim juga kira-kira begitu 5 jilid. Fi arba'ati majalis, 4 majlis. Nahwa yaumain, 2 hari. Di tempat hari ini segini. 4 hari ini sudah mulai. Ya kan? Wa syai'in min bukratin nahar ila zuhri. 2 hari tambah pagi sampai kira-kira zuhur. 2 hari setengah, 2 hari seperempat. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.